Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sahabain. Yang kami hormati Bapak Ketua Rombongan K3S maupun Ketua K3S dan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau guru yang mewakili sekecamatan Sintang dari negeri maupun swasta, Pak, ada sekitar 25 orang. Alhamdulillah, sungguh berbahagia, sungguh wajib kita syukuri kita bisa datang di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu banyak makna yang kita dapat dari kunjungan ini. Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sahabain, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih sekali atas sambutannya yang begitu hangat, luar biasa. Kami dari jauh menempuh perjalanan mungkin sekitar sehari semalam itu kalau tidak tidur itu baru sampai sini, Pak. Bahkan dua malam satu hari ini perjalanan karena di Kabupaten Sintang itu kalau ke kota provinsinya menuju bandaranya itu masih 8 jam perjalanan pakai mobil. Ya itu makanya sampai di provinsi pun tidak bisa langsung terbang ke Jogja atau ke daerah lain, harus nunggu dulu, harus istirahat dulu. Bapak Ibu sekalian, tentu saja Bapak Ketua Rombongan atau Bapak Ketua K3S maupun Bapak Ibu semuanya, Kepala Sekolah maupun guru dari Kecamatan Sintang ini tidak salah pilih, ya, tidak salah pilih untuk kunjungan kerja atau studi banding di SD Muhammadiyah Sahabain ini. Ya, jadi kami mengucapkan banyak terima kasih sekali, Pak, atas keterangan atau penjelasan dari Bapak tadi. Jadi tujuan kami di sini adalah yang pertama adalah silaturahmi, biar kita saling mengenal yang belum kenal, ya. Karena ini, Pak, walaupun kami jauh di pedalaman di Kabupaten Sintang, kami ini sebenarnya kalau dengar kota Jogja sudah familiar sekali, Pak. Dan putra putri kami yang ada di sini banyak sekali, maupun yang warga Sintang banyak menyekolahkan atau memuliakan anaknya yang di Jogja ini, Pak. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapat dari Jogja ini maupun dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Jawa lah. Untuk khususnya di Jogja ini memang banyak sekali jadi pilihan utama dari putra putri kami yang ada di Kalimantan Barat, termasuk anak saya sendiri, Pak. Ya, anak saya dulu kuliah di UII, ya, UII di Kaliurang dan di Amikom sini. Dua-duanya pilih di sini. Ya, karena kami sarankan anak saya untuk kuliah di Pontianak, alasannya lucu. Bapak saya kuliahnya di Jawa, masa anaknya nggak boleh kuliah di Jawa? Lalu bapaknya lahirnya di sini, ya. Ya, itu sekedar intermezzo, ya. Jadi banyak sekali dari mulai datang kami sudah terkesan, ya. Ini kami sampaikan ke Bapak Ibu guru juga yang tadi barisnya di belakang juga. Kami kebetulan di depannya Bapak Kepala Sekolah, jadi ada banyak informasi yang bisa kami tangkap dan ini kami catat, ya. Sebagian kami catat karena kata Pak Ustadz, ikatlah ilmu dengan catatan, dengan tulisan. Jadi kemampuan memori kita terbatas, makanya harus kita catat. Ini ada beberapa hal atau banyak hal yang kami catat. Yang pertama mulai dari kami masuk, Pak, sudah alhamdulillah terlihat bersih sekali, lingkungannya bersih, lingkungannya rapi. Sebelum masuk ada mobil penjemputan nih, Pak, banyak sekali tadi. Semoga saja nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ada di Sintang, pulang dari sini beli mobil satu-satu untuk jemput anak. Ya semoga aja semoga aja dana
bosnya berapa kan? itu. Kemudian tadi keterangan Bapak Kepala Sekolah bahwa kunci dari keberhasilan pendidikan itu adalah pertama kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian gurunya. Ya, jadi dua itu memang pegang peranan paling penting untuk memajukan pendidikan. Apapun kurikulumnya, apapun metode pembelajarannya, kalau pemegang pimpinan dan anggotanya atau gurunya ini tidak bergerak duluan, tentu apapun teorinya nanti tidak bisa dipraktekkan. Ini satu kata-kata yang bagus sekali untuk kita terapkan. Jadi kita pertama kepala sekolahnya, kedua gurunya harus kita tingkatkan untuk memajukan suatu pendidikan yang nanti bisa kita praktekkan di Sintang. Kemudian mencontohkan Bapak Kepala Sekolah datang duluan menyalami gurunya, hebatnya di sini Bapak Kepala Sekolah datang duluan menyalami gurunya, menyalami murid-muridnya. Jadi kalau gurunya datang terlambat kan malu ya, berkewo ya, malu-malu. Ini salah satu budaya yang sangat bagus sekali. Kemudian masuk tadi masa di keterangan di awal tadi, Bapak Kepala Sekolah menjelaskan atau menyampaikan masalah ruangan yang ada di depan tadi adalah itu hadiah dari prestasi murid. Jadi prestasi murid dapat hadiah gedung, bayangkan. Semoga nanti di Sintang ada yang kayak gitu. Murid sampai prestasi tingkat nasional, internasional dapat hadiah berupa gedung atau peralatan yang lain bisa digunakan untuk sekolah. Kemudian ada lagi gedung itu yang dari alumni, ya, alumni dari sekolah sini ya Pak ya. Jadi itu perlu juga kita sampaikan ke anak-anak kita. Nanti kalau udah lulus jadi orang, jangan lupa dengan sekolah kita. Itu salah satu cara untuk biar tetap ingat, tetap terikat kepada di mana dulu mereka menuntut ilmu ya. Kemudian selanjutnya Bapak sekolah tadi menyampaikan masalah MBG ya, makan bergizi gratis, tapi kalau di sini berbayar. Yang menarik sekali Bapak Ibu sekalian bahwa MBG itu tidak taunya program nasional yang adopsi dari sini. Sebelumnya dari kementerian, dari pusat itu sebelumnya sudah survei ke sini untuk menerapkan MBG. Mengapa? Karena di sini sudah duluan menerapkan makan bergizi tapi tidak gratis ya, yang berbayar. Jadi anak-anak sudah diajari untuk makan bersama dan adabnya itu bagus sekali, perlu kita praktekkan. Jadi disajikan beberapa menu, murid ambil sendiri sesuai dengan pilihannya, kemudian dibawa ke meja. Tidak boleh makan yang harus makannya harus bersama-sama. Sebelum makan harus berdoa. Ini yang perlu sekali nanti kita praktekkan di Kecamatan Sintang atau di Kabupaten Sintang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selain MBG program pusat, bahwa di sini sudah duluan menerapkan pelajaran coding KAA ya, untuk semua kelas atau kelas tinggi aja Pak? Oh, kelas di kita ya. Jadi mungkin 6 tahun ya Pak, atau udah lama ya? Udah 11 tahun sebelum program KAA ini didengungkan dari pusat, di sini sudah mempraktekkan. Kalau program di pusat kan KAA itu diberikan belum kan, kalau di Sintang kan belum, baru kemarin ada kegiatannya ya untuk dipersiapkan untuk mengajar kelas 5 dan 6 untuk kelas tinggi. Jadi baru dipersiapkan gurunya, mungkin saja nanti ada program pelajaran coding untuk SD, tapi di sini udah belasan tahun dipraktekkan. Jadi lebih dulu program di sini daripada program nasional. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lihat di sini tadi ruangannya banyak sekali ya, ruangannya banyak sekali, berbagai fasilitas yang ada di sini. Di sini ada 61 rombel ya Pak ya.
Itu rombelnya aja, belum ruangan yang lain, dengan jumlah murid 1.800, kira-kira 1.800. Kalau kita di Sintang ya hampir sama dengan SMK 1, itu yang paling banyak di Kalbar malah itu. Ya SMK 1 Sintang itu kayaknya paling besar di Kalbar, itu sekitar 2.000-an gitu. Kalau di SD aja udah 1.800 siswa. Kemudian untuk pembangunan ini tadi disampaikan memang bangunannya banyak dan terus untuk untuk perkembangan ya, mengusahakan untuk perkembangan bangun di daerah lain juga ya Pak ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau mau investasi di sini ya, Bapak tadi mengutarakan mau beli tanah ukurannya itu tidak sampai 300 meter ya. Kalau dibuatkan 300 meter, harganya kira-kira berapa Bapak Ibu? 7,5 M ampere. Ini tuh 7,5 M miliar, bukan ampere, itu enggak. Ya kalau dipakai ampere ya udah beratus-ratus ampere lah. Jadi 7,5 miliar, nanti bisa dihitung di kalkulator masing-masing itu, dibagi 300 meter, kalau semeter berapa itu. Kalau di Sintang mungkin stadion itu enggak. Stadion itu enggak laku mungkin 7,5 miliar. Di sini 300 meter 7,5 miliar. Jadi sungguh luar biasa keuangan yang ada di sini. Jadi udah ancang-ancang beli tanah segitu aja biayanya 7,5 M. Kemudian untuk menunjang pendidikan di sini Bapak Ibu sekalian, untuk siswa selain dapat bos juga seperti kita di Sintang di daerah yang lain, di sini ada SPP. Ternyata SPP di sini itu berapa Bapak Ibu? 0 rupiah. Ya, 0 rupiah itu paling rendah. Kemudian kalau paling tinggi sekitar 800.000, belum termasuk MBK. Kalau di jumlah ya mungkin 1 juta lebih per anak itu. Kalau di Sintang mungkin di daerah SDIT sampai Pak segitu ya, sampai 1 juta enggak sampai ya Pak ya, mungkin kalau di Pontianak mungkin ada enggak. Jadi lumayan untuk daftar di sini, biayanya cukup lumayan, tapi sebenarnya tidak terlalu tinggi dengan mutu sebagus ini. Sini banyak sekali prestasi. Maka kalau dihitung itu sudah termasuk makan, termasuk segala fasilitas yang lain, kurang lebih 1 juta. Itu pun bagi yang mampu, jadi variatif ya. Jadi yang tidak mampu pun memang benar 0 rupiah, tidak bayar. Ya, dan uniknya sekali di sini tidak mengharuskan PAUD sama dengan di Sintang ya. Tapi 5 tahun sebelumnya sudah bisa mendaftar. Jadi yang baru lahir bisa udah bisa inden ya, untuk antri di sini. Jadi kalau setahun sebelumnya baru daftar, ditanggung tidak kebagian. Nah, ini memang luar biasa. Kemudian fasilitas yang lain tadi kami tengok ya, masalah kebersihan, kemudian kamar mandi segala macam ya, di setiap ruangan ada. Untuk penggandaan soal juga di sini sendiri. Kemudian perpustakaan, untuk ruang perawat itu ada berapa tempat tadi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang sebelahnya mampu bisa nyoba di sini. Di sini ada 2 dokter ya Pak ya, dokter umum dan dokter gigi yang kami tanyakan tadi, melayani bukan hanya murid ternyata, jadi guru maupun murid atau tenaga pendidik yang ada di sini bisa dilayani untuk untuk dokter gigi dan dokter umum. Jadi luar biasa. Kemudian perawatnya juga mengangkat sendiri ya Pak ya. Jadi udah mungkin pakai perjanjian juga ya Pak ya, nggak boleh ikut P3K juga. Sebenarnya boleh, cuma persyaratannya tadi loh yang agak susah. Boleh yang ikut P3K, cuma ya, kembalikan biaya yang dikeluarkan dari sekolah ini. Ya benar juga sih, tidak larang, cuma persyaratannya itu ya berat memang. Jadi kalau memang sudah
masuk di sini ya harus kita totalitas untuk bekerja di sini. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Oh iya, untuk prestasi bisa dicontoh. Jadi kita menampilkan hal-hal yang belum ditampilkan dari sekolah-sekolah lain. Ya, kalau di Sintang aeromodeling itu sebenarnya bisa itu, cuma biayanya mungkin yang perlu dipikirkan. Karena di sana ada gunung, Pak, Gunung Kelam namanya tuh, batu tinggi gitu, kayak gunung itu bisa dipakai praktek itu. Tapi memang memerlukan biaya yang sangat besar karena di dinas pariwisata aja yang sekelas dinas itu belum bisa mengakomodir masa itu. Tapi nanti siapa tahu Pak Ebni Mane atau Pak Sukanto yang sekolah besar bisa memprogramkan itu, semoga aja bisa terlaksana ya. Ya paling enggak contoh dari sini adalah kegiatan-kegiatan yang belum ditampilkan atau jarang ditampilkan di sekolah lain. Inilah salah satu cara biar dapat prestasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya Bapak Kepala Sekolah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas semua ilmu yang diberikan. Jadi di sini memang kami benar-benar kalau istilah Jogja itu nggak kurang ilmu, ngangsu kawruh ya Pak ya. Jadi menimba ilmu, menimba pengalaman yang ada di sini. Ini bapak-bapak yang ada di sini, walaupun orang Sintang banyak yang paham bahasa Jawa Pak ini Pak. Iya, rata-rata halus-halus semuanya tuh. Alhamdulillah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih sekali Bapak Kepala Sekolah atas ilmunya, atas pengalamannya yang sudah ditularkan kepada kami. Semoga bisa kami praktekkan sepulang kami dari Jogja ini, dan kita saling doakan semoga saling sukses, sehat selalu. Mohon maaf apabila ada hal-hal dalam kunjungan kami yang kurang berkenan, mungkin kata-kata yang kadang-kadang kami itu sering gurau Pak, walaupun sudah agak tua ya, masih yang tua itu saya. Kadang-kadang banyak guru, mungkin tinggal lagi yang kurang berkenan, kurang sopan, mohon dimaafkan. Dan salam untuk guru semuanya. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu guru di sini untuk berkunjung ke Sintang kalau memang memungkinkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.